Halo teman-teman, dan selamat datang kembali di Nalaris, satu-satunya tempat di mana kita mengubah rasa penasaran jadi pemahaman. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar habis-habisan satu produk investasi yang lagi naik daun banget. Lagi jadi buah bibir di mana-mana, apalagi di kalangan investor generasi baru. Namanya ETF. Mungkin sebagian dari Anda udah sering dengar, atau mungkin ini pertama kalinya nama itu mampir di telinga Anda. Nggak usah khawatir, saya jamin setelah penjelasan ini selesai, Anda bakal paham betul apa itu ETF, gimana cara kerjanya, dan yang paling penting, apakah ini cocok buat Anda. Oke, biar gampang, kita mulai dengan sebuah analogi. Coba bayangin Anda lagi ada di supermarket buat belanja bulanan. Anda punya dua pilihan. Pilihan pertama, Anda ambil troli, keliling dari satu rak ke rak lain, milih beras merek A, terus bandingin sama merek B, ambil minyak, cek harganya, cari gula, dan seterusnya. Repot, makan waktu, dan butuh riset kecil-kecilan biar dapat barang terbaik dengan harga termurah. Pilihan kedua, Anda langsung jalan ke depan dan ambil satu paket sembako hemat yang udah disiapin sama supermarketnya. Di dalamnya udah ada semua yang Anda butuhin, praktis, efisien, sekali angkut beres. Nah, di dunia investasi, ETF itu persis kayak si paket sembako hemat tadi. Jadi, apa sih sebenarnya si investasi paket hemat ini? Yuk, sekarang kita bedah lebih dalam lagi. Apa itu Exchange Traded Fund atau yang kita singkat jadi ETF? Kita mulai dari definisinya dulu. Oke, sekarang coba kita bedah namanya pelan-pelan karena kuncinya ada di sini. Exchange Traded Fund. Kita mulai dari belakang. Fund, itu artinya dana atau lebih tepatnya reksadana. Jadi ini adalah sebuah wadah yang isinya kumpulan banyak aset investasi. Nah, terus exchange traded artinya diperdagangkan di bursa. Jadi kalau kita gabungin, ETF itu adalah reksadana yang bisa kita jual beli secara langsung di bursa saham kapanpun kita mau selama jam perdagangan. Persis plek-keplipak kayak kita jual beli saham. Jadi bisa dibilang ini produk kawin silang, produk hibrida yang ngambil keunggulan dari dua dunia berbeda. Gampangnya gini, ETF itu ngambil sifat-sifat terbaik dari reksadana dan saham terus dijadiin satu. Dari dunia reksadana, dia ngambil konsep diversifikasi instan. Artinya, sekali kita beli, uang kita itu langsung disebar ke puluhan bahkan ratusan aset sekaligus. Risiko jadi tersebar. Nah, dari dunia saham, dia ngambil fleksibilitas dan kecepatannya. Kita bisa beli jam 9 pagi, jual lagi jam 10 pagi kalau kita mau. Harganya pun bergerak real time setiap detik. Jadi, kita bisa dapat diversifikasi ala reksadana, tapi dengan kecepatan transaksi ala saham. Keren kan? Biar makin kebayang, kita pakai contoh paling populer di Indonesia, ETF Indeks LQ45. Indeks LQ45 ini isinya adalah 45 perusahaan paling top, paling liquid di Indonesia. Sebut aja nama-nama raksasa kayak BCA, Telkom, Astra, BRI, Mandiri. Nah, coba bayangin, kalau kita mau beli saham mereka satu persatu, butuh modal berapa? Buat beli satu lot saham BCA aja udah jutaan. Belum yang lainnya, bisa puluhan juta. Tapi, dengan beli satu unit ETF LQ45 yang harganya mungkin cuma ratusan ribu rupiah, Anda itu secara otomatis saat itu juga udah jadi pemilik sebagian kecil dari ke-45 perusahaan raksasa itu. Sekali klik, portofolio Anda langsung jadi sekelas manajer investasi profesional. Inilah kekuatan si paket hemat ini. Oke, konsepnya udah mulai nempel ya. Sekarang pertanyaannya, gimana sih si paket hemat ini dibuat dan bekerja di belakang layar? Yuk kita intip mekanismenya dan kita gali lebih dalam lagi apa aja keunggulan-keunggulan utamanya. Kalau dari kacamata kita sebagai investor, prosesnya itu simpel banget. Pertama, ada kokinya, yaitu manajer investasi. Mereka yang ngeracik resep ETF-nya. Misalnya mau bikin ETF yang isinya cuma saham-saham syariah, atau saham BUMN, atau indeks LQ45 tadi. Kedua, setelah resepnya jadi, produk ETF ini didaftarkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI biar bisa diperdagangkan secara publik. Ketiga, nah ini bagian kita. Kita sebagai investor tinggal buka aplikasi sekuritas kita, cari kode ETF-nya sama kayak kode saham, lalu tinggal klik beli atau jual. Semudah itu. Terakhir, harga ETF yang kita lihat di aplikasi itu akan selalu bergerak naik turun mengikuti total nilai aset yang ada di dalamnya. Jadi performanya sangat transparan, kita bisa pantau setiap saat. Dari mekanisme tadi, lahirlah 5 keunggulan utama yang bikin ETF ini menarik banget. Pertama, diversifikasi otomatis. Risiko Anda langsung tersebar, nggak numpuk di satu tempat. Kedua, modal terjangkau. Nggak perlu puluhan juta, dengan ratusan ribu rupiah aja kita udah bisa punya portofolio yang solid. Ketiga, fleksibel, bisa dijual beli secepat kilat selama jam bursa. Keempat, biaya manajemen rendah.
Ini penting, karena biasanya ETF dikelola secara pasif, biayanya jadi lebih murah dibanding reksadana aktif, dan ini ngaruh banget buat hasil jangka panjang. Dan kelima, transparan. Setiap hari kita bisa tahu persis isi paket hemat kita itu apa aja. Kombinasi 5 poin inilah yang jadi magnet utamanya. Teori-teori tadi penting, tapi kadang semua cerita nyata bisa bikin semuanya jadi jauh lebih gampang dipahami. Mari kita lihat gimana konsep ETF ini bekerja di kehidupan nyata seorang investor pemula, yang mungkin ceritanya mirip sama cerita Anda. Kenalin, ini Yuni. Dia seorang profesional muda yang melek finansial. Dia tahu banget pentingnya investasi buat masa depan. Dia pengen banget mulai investasi saham. Tapi setiap kali dia buka aplikasi sekuritas, dia langsung pusing 7 keliling. Ada ratusan saham di layar. Mana yang bagus, mana yang prospeknya cerah, gimana kalau salah pilih terus uangnya malah hilang. Ketakutan dan kebingungan ini sering disebut juga analisis paralysis. Saking banyaknya pilihan, malah jadi gak bisa milih. Akhirnya, niatnya buat investasi cuma jadi wacana. Saya yakin banyak dari kita yang pernah ada di posisinya Yuni. Setelah riset sana-sini, akhirnya Yuni nemuin jalan keluarnya, ETF. Dia nggak lagi pusing milih satu atau dua saham, sebaliknya dia membeli satu produk ETF yang isinya melacak indeks IDX 30, yaitu 30 saham dengan fundamental bagus dan paling sering diperdagangkan di bursa. Dengan satu kali transaksi, Yuni nggak lagi bertaruh pada satu perusahaan, tapi dia bertaruh pada pertumbuhan 30 perusahaan top di Indonesia. Dengan kata lain, dia bertaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Ketika pasar naik, nilai ETF-nya ikut naik. Ketika pasar turun, risikonya nggak sebesar kalau dia cuma pegang satu saham yang kebetulan anjlok parah. Buat Yuni, ETF ini jadi jembatan yang aman dan nyaman untuk akhirnya berani nyebrang ke dunia investasi saham. Sampai di sini kayaknya ETF ini produk dewa ya, sempurna banget. Eits, tunggu dulu. Dalam investasi, ada satu hukum yang nggak bisa diganggu-gugat. Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Setiap potensi keuntungan pasti datang sepaket dengan potensi resikonya. Jadi, untuk jadi investor yang cerdas, kita wajib tahu dua sisi mata uangnya. Mari kita bahas sisi gelapnya. Oke, mari kita kupas satu persatu risikonya. Pertama, risiko pasar. Namanya juga isinya saham. Kalau seluruh pasar saham anjlok gara-gara krisis ekonomi misalnya, ya ETF Anda pasti ikutan anjlok, jadi nggak ada jaminan pasti untung. Kedua, khusus di Indonesia kadang likuiditasnya masih rendah. Artinya, pas kita mau jual, belum tentu ada yang siap beli di harga yang kita mau saat itu juga. Ketiga, pilihan ETF di Indonesia juga masih terbatas kalau dibandingin sama pasar di luar negeri. Dan yang terakhir, ini yang paling bahaya menurut saya, adalah risiko psikologis. Karena ETF gampang banget dijual belinya, godaan buat panic sell atau jual rugi pas pasar lagi merah-merahnya itu gede banget. Biar lebih jelas lagi gimana diversifikasi dalam ETF ini bekerja untuk meredam risiko, kita coba deh mainkan sebuah simulasi angka yang super sederhana. Bayangin Anda punya uang dingin 10 juta rupiah. Skenario pertama, semua uang itu Anda belikan saham A. Qadarullah perusahaan A kena masalah, sahamnya anjlok 30%. Uang Anda yang 10 juta langsung sisa 7 juta. Nyesek kan? Sekarang skenario kedua. Uang 10 juta itu Anda belikan ETF LQ45. Di dalam portofolio ETF itu, saham A memang anjlok juga 30%. Tapi di saat yang sama, mungkin ada saham B yang naik 5%, saham C naik 10%, dan saham-saham lainnya bergerak beragam. Kerugian dari saham A jadi ditambal sama keuntungan dari saham lain. Hasilnya, mungkin nilai total investasi Anda cuma turun sedikit atau bahkan tetap. Inilah sihir dari diversifikasi dalam prakteknya. Oke, kita sudah ngebahas konsepnya, cara kerjanya, keunggulannya, sampai risikonya. Sekarang, kita sampai pada pertanyaan yang paling penting dan paling personal. Apakah instrumen investasi ini cocok untuk Anda? Karena ingat, produk investasi terbaik itu bukan yang returnnya paling tinggi, tapi yang paling sesuai dengan karakter dan tujuan kita. ETF bisa jadi pilihan yang sangat-sangat pas kalau Anda adalah seorang pemula yang sering merasa loss atau bingung pas lihat ratusan saham. Ini adalah cara paling aman buat mulai nyebur. Atau kalau Anda adalah investor jangka panjang yang mindsetnya adalah menabung untuk 5, 10, atau 20 tahun ke depan dan percaya kalau ekonomi Indonesia akan terus bertumbuh. ETF juga cocok buat Anda yang mungkin udah punya beberapa saham pilihan tapi pengen nambahin lapisan keamanan lewat diversifikasi dengan modal yang nggak terlalu besar. Sebaliknya, ETF mungkin bukan pilihan yang tepat buat Anda kalau Anda seorang day trader yang hidup dari jual beli saham dalam hitungan jam atau bahkan menit untuk cari untung cepat.
Kenapa? Karena pergerakan harga ETF itu cenderung lebih kalem, nggak sevolatil saham-saham lapis 3. ETF juga bukan jawaban kalau Anda tipe investor yang nggak sabaran, yang pengen dapat untung puluhan persen dalam waktu sebulan. ETF itu dirancang untuk lari maraton, bukan untuk lari sprint. Kalau boleh saya simpulkan lagi pakai analogi, investasi di ETF itu rasanya kayak kita ikut konvoi besar di jalan tol. Anda mungkin nggak akan bisa nyalip-nyalip dan jadi yang paling cepat sampai. Kecepatan Anda yang ngikutin kecepatan rombongan. Tapi perjalanan Anda jadi jauh lebih aman, jauh lebih stabil, dan terlindungi dari bahaya-bahaya tak terduga yang mungkin Anda hadapi kalau nekat ngebut sendirian di jalur yang sama. Jadi, inilah dia kesimpulan utamanya. Poin paling krusial yang harus Anda bawa pulang dari penjelasan kita hari ini adalah bahwa ETF merupakan sebuah inovasi keuangan yang sangat cerdas. Dia mengambil kemudahan dan keamanan diversifikasi dari reksadana, lalu menggabungkannya dengan kecepatan dan fleksibilitas dari saham. Dia menjadi sebuah jembatan yang menghubungkan dua dunia itu, menciptakan satu produk yang efisien, mudah diakses, dan kuat. Nah, setelah semua penjabaran panjang lebar ini, sekarang bolanya saya lempar ke Anda. Coba renungkan sejenak. Berdasarkan apa yang udah kita diskusikan, profil resiko Anda dan tujuan keuangan Anda, apakah konsep investasi paket hemat ala ETF ini terdengar lebih menarik? Ataukah Anda tetap lebih merasa tertantang dan lebih suka dengan seni memilih saham satu persatu? Atau mungkin Anda lebih nyaman dengan reksadana konvensional? Nggak ada jawaban yang benar atau salah di sini. Yang paling penting adalah memilih jalan yang paling klik dengan diri Anda. Kalau penjelasan ini ngebantu Anda jadi lebih paham, tolong bantu kami juga dengan menekan tombol like, bagikan ke teman-teman Anda, dan tentu saja subscribe channel Nalaris. Kami benar-benar ingin mendengar pendapat Anda di kolom komentar. Setelah nonton ini, Anda jadi #tim ETF, #tim saham, atau #tim reksadana. Tulis jawaban Anda di bawah ya. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya, di mana kita akan terus mengubah rasa penasaran jadi pemahaman. Hanya di Nalaris.